Metik diriku cara anu pinuji, mutekarkeun tur ngajembarkeun pangarti, sangkan ku ilmu ajen pribadi. Hayu urang diajar nyupri ilmu babarengan, sangkan tina kanan cita-cita jeung harepan. Hayu soson yang harapan lajuna zaman, sangkan urang hirup aya dina kamajuan. Deukeut deudeuh iman mekar arup pangjugjugan. Aku di sini dan kamu di sana, kita terpisah oleh jarak dan keadaan. Semua berharap berakhir, semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya melaksanakan pembelajaran di SMA Mekar Arum. Nah, anak-anak, hari ini Ibu tidak sendiri. Hari ini Ibu ditemani oleh ibu guru kalian juga, pasti sudah pada kenal. Di sini ada Ibu Nawang. Kemarin-kemarin kita sudah belajar bersama Bu Nawang, dan hari ini pembelajaran melalui Mekar Arum TV pun bersama beliau. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas materi baru setelah dari
sistem gerak ya kemarin ya Bu Iya, Nawang ya? Ibu. Ya, hari ini adalah apa tuh materi apa Bu Nawang? Sistem sirkulasi. Ya, atau nama lainnya adalah Sistem peredaran darah. Oke, nah sebelum kita mulai silakan klik dulu presensi pada EduLearning, kemudian di-download modulnya dan nanti di akhir ada post-test yang harus dikerjakan secara mandiri. Oke anak-anak, kita mulai. Silakan dirapikan dulu posisi duduknya, silakan duduk senyaman mungkin dan dilihat sambil dipegang modul mengenai sirkulasi atau peredaran darah pada manusia ini. Sebelum masuk ke materi, coba Ibu tanya, gimana ya caranya kalian tuh makan, kemudian dari makanan nanti diperoleh sari-sari makanan ya Bu Nawang ya? Betul. Gimana sih caranya biar tubuh kita menjadi berenergi kembali? Siapa yang membawa sari-sari makanan tadi untuk sampai ke sel-sel tubuh kita, ke jaringan tubuh kita sehingga nanti dihasilkan energi? Siapakah dia? Siapa yo? Dia adalah Sel darah. betul sekali. Nah, sel darah ini tujuannya atau fungsinya atau peranan dia sebagai alat transportasi di dalam tubuh kita. Yang namanya transportasi kan mengedarkan. Apa yang dia seluruhnya, semuanya yang masuk ke tubuh kita. Baik itu makanan, apalagi ya? Oksigen. Itu yang mengedarkan adalah peredaran darah atau darah kita. Nah, yang kita lihat, yang kita tahu darah itu kan cuma yang warna merah saja ya. Contohnya ketika tangan kalian teriris pisau, itu darahnya keluar. Tapi ternyata darah itu tersusun atas komponen-komponennya. Apa saja? Kita lihat anak-anak, kita lihat sama-sama. Dalam sel darah ini, kita lihat sebelum memasuki materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Di sini Ibu tampilkan kompetensi dasarnya secara keseluruhan. Namun ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Di antaranya Yaitu menjelaskan struktur jantung pada manusia. Nah, kemudian untuk membedakan macam-macam pembuluh darah pada manusia. Nah, yang terakhir yaitu mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. ya, jadi nanti di akhir setelah kalian menyelesaikan pembelajaran hari ini, diharapkan tujuan ini bisa tercapai ya. Salah satunya dengan cara kalian bisa mengerjakan proses secara mandiri. Nah, anak-anak, kita lihat dalam sistem pembuluh darah ini pada manusia saja. Pembuluh darah ini pembuluh darah kita ini disebutnya pembuluh darah yang tertutup ya, Bu Nawang ya. Iya, betul. Dan peredaran darahnya ganda. Kenapa dikatakan tertutup ya? Karena kalau tertutup itu kan kita punya pembuluh darah. Betul sekali. Itu namanya tertutup. Beda kalau yang terbuka berarti Bu Nawang si darahnya itu tidak melalui pembuluh darah. Di sini di slide Ibu tampilkan ada di pojok bawah kanannya itu ada pembuluh darah. Ya betul. Di dalamnya itu adalah darah-darah. Ibaratnya pembuluh itu kayak pipa ya berarti ya di tubuh kita. Nah, itu alasannya pembuluh darah kita merupakan pembuluh darah tertutup. Ada nggak sih Bu Nawang pembuluh darah yang terbuka? Ada Ibu. Contohnya apa ya? Contohnya itu pada serangga. Nah, itu kan dia jadi tidak melalui pembuluh darah ya Bu ya? Iya betul. Jadi langsung, contohnya serangga, kupu-kupu, nah itu. Nah, pembuluh darah pada manusia atau sistem peredaran darah manusia juga disebut sebagai sistem peredaran darah ganda. Ganda itu artinya 2 kali ya, berarti disebut ganda itu kenapa ya kira-kira Bu Nawang? Karena darahnya itu melewati jantung itu 2 kali gitu Bu. Gitu. Jadi dari paru-paru ke jantung, kemudian nanti kembali lagi ke jantung. Jadi dari jantung kembali lagi ke jantung, makanya kenapa disebut pembuluh darah ganda. Nah, pada prinsipnya sistem pembuluh darah ini tersusun atas 3 komponen. Pada manusia ya, kita bahas berbicara pada manusia atau pada makhluk hidup tingkat tinggi. Ada yang disebut darah, komponennya itu, kemudian ada jantung, organnya, dan satu lagi adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu ibaratnya ada pipa-pipa saluran-salurannya yang nantinya dia dialiri oleh darah tadi. Nah, kemudian kita lihat dari fungsinya saja. Sebagaimana tadi di awal Bu Nawang katakan bahwa fungsi dari darah itu selain dari membawa atau mengedarkan sari-sari makanan, oksigen juga diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, CO2 dari sel-sel akan dikeluarkan nih
keluar dari tubuh kita, dibawanya, diangkutnya itu oleh darah juga. Jadi selain mensuplai oksigen, sari-sari makanan, dia akan membawa CO2 juga dari seluruh tubuh untuk kembali ke paru-paru, dari paru-paru nanti dikeluarkan melalui saluran pernafasan sehingga keluar atau meninggalkan tubuh kita. Kemudian mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Contohnya adalah adanya senyawa hemin, nantinya bilirubin biliverdin yang bisa menyebabkan urin kita jadi berwarna, ya, betul sekali. Kemudian darah juga berfungsi sebagai menjaga suhu tubuh kita. Contohnya orang yang anemia, ayo sambil dilihat, pasti anemia ini kelainan darah yang familiar kira-kira ya Bunda Awang ya. Anemia itu apa sih? Darah rendah, tekanan darah betul, rendah. yang sering kalian kenal darah rendah, tekanan darah rendah, itu kan biasanya tandanya tubuhnya menggigil. Kenapa? Karena si darahnya berkurang. Nah, makanya kenapa kalau kita normal, sehat, dia secara tidak langsung darah ini juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kita. Dan darah juga selain mengedarkan makanan, oksigen, mengangkut CO2, darah juga membawa hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Contohnya, di bagian otak nanti kita akan membahas sistem koordinasi di sana. Bagian otak saja secara umumnya, dia akan menghasilkan hormon. Hormon ini nanti bekerjanya, contohnya ada hormon yang bekerja pada ovarium, kan jauh ya tuh dari otak nantinya ke ovarium di bagian bawah tubuh kita. Nah, siapa yang mengangkut hormon, yang memindahkan hormon dari otak ke ovarium kita? Dia adalah darah itu sendiri. Jadi banyak sekali peranannya. Nah, tubuh kita ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan, dari mulai pengaturannya, hormonnya, siapa yang membawa, transportasi di dalam tubuh kita. Makanya Ibu harap setelah kalian mempelajari berbagai sistem pada manusia, salah satunya sekarang ini sistem peredaran darah, ini bisa menjadikan kalian lebih bersyukur, kemudian lebih menjaga kesehatan kalian. Gimana caranya sistem-sistem di tubuh kita bisa berjalan secara optimal. Nah, itu tadi anak-anak dari fungsi dari darah. Kita lihat komponennya, organ-organ atau komponen pada sistem sirkulasi ini. Yang pertama tadi darah. Darah itu terdiri dari plasma darah. Kalau yang kalian lihat merah doang, ternyata itu ada komponennya, ada plasma darah dan ada sel darahnya sendiri. Untuk sel darah pasti kalian sudah ketahui ketika pembelajaran kelas 9 di SMP ya. Nah, di sini contohnya Ibu ambil di gambar ini ada yang ada di tabung, itu ada darah ceritanya. Ketika setelah dilakukan pengecekan atau disentrifugal, itu dipisahkan antara komponen-komponen di darahnya, ada yang disebut plasma darah, biasanya bagiannya warnanya kuning, dan ada sel-sel darahnya. Contohnya ketika ada, misalnya dalam kasus sekarang ini ketika yang terpapar COVID, biasanya dia suka ada infusannya itu plasma, nah atau donor plasma, karena di sana mengandung antibodi. Nah, warnanya itu bukan merah, tapi kuning jernih ya. Nah, itu adalah plasmanya. Kalau yang tangan kita teriris itu merah doang ya Bu Nawang ya. Nah, ternyata setelah dipisahkan dari komponennya ada plasma darah dan ada sel darah. Sel darahnya pun sebagaimana yang kalian ketahui, ada sel darah merah, sel darah putih, dan ada keping darah. Kalau dilihat di gambar, ini ceritanya penampang darah, sel darah nih. Kalau bagian atasnya itu plasma yang warna kuning, dan bagian yang agak jingga ke merah itu adalah sel-sel darahnya. Nah, di sana ada yang warna merah, ada yang berbentuk bulat, ada yang tidak berbentuk. Bisa dilihat anak-anak di slide Ibu, itu ada yang merah eritrosit, ada leukosit sel darah putih, dan trombosit ada keping darah. Untuk leukosit atau sel darah putih, ini ada yang bergranul. Granul itu jadi butiran-butiran gitu ya? Ada butiran-butiran di dalamnya. Kalau orang Sunda bilang gegerinjulan, granul-granul. Itu ada neutrofil, sel darah putihnya. Ada 5 macam sel darah putih yang bergranul dan tidak bergranul. Untuk yang bergranul, itu ada neutrofil, basofil, eosinofil. Kemudian untuk tidak bergranul atau agranulosit, A itu artinya tidak, itu ada monosit dan limfosit. Tapi pada umumnya, leukosit ini berfungsi untuk menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sel darah putih itu berarti sistem pertahanan tubuh ya, namun kita lihat kita bisa pisahkan lagi. Fungsi kelima dari sel darah putih tadi. Nah, ini yang tadi Ibu katakan anak-anak, ini darah, kemudian ini yang sudah mengalami sentrifugasi. Ada plasma, kemudian ada
RBC itu red blood cell, sel darah merahnya, tapi sebetulnya di sana juga ada sel darah. WBC-nya itu sel darah putihnya. Ya, betul sekali. Nah, ini untuk sel darah merah bentuknya, Ibu ajak kalian melihat struktur sel darahnya dulu, masing-masing sel darah. Ciri khas dari eritrosit atau sel darah merah, dia bentuknya bikonkav. Bikonkav itu jadi seperti apa ya, Bu Nawang ya? Kayak piring gitu ya, Bu ya, piring. Piring itu berarti tengahnya itu melekuk ya, melengkuk. betul sekali. Nah, kalau kalian lihat di slide Ibu, di sini ada bulat, kemudian tengahnya lengkung, cekung. Nah, itu yang disebut bikonkav. Itu ciri khas dari sel darah merah. Kalau eritrosit. Sedangkan untuk leukosit dia tidak berbentuk. Jadi sembarangan bentuknya. Ada yang bergranul, tadi kata Bu Nawang granul itu adalah butiran-butiran ya. Ada butir-butiran, ada 3 macam. Ini tadi neutrofil. Kita lihat dari strukturnya, ada yang titik-titiknya ini granul-granulnya. Basofil, eosinofil, NBE. Neutrofil, basofil, eosinofil, sedangkan yang agranulosit itu ada monosit dan limfosit. Limfositnya ada 2 macam, limfosit B dan limfosit T. Apa bedanya? Nanti kita bahas di sistem imun. Namun Ibu jelaskan secara umum saja, limfosit B ini untuk membentuk antibodi. Kalau limfosit T ini menghancurkan zat asing. Zat asingnya itu bisa bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk produksi eritrosit sendiri, anak-anak, kita bahas satu-satu. Eritrosit sendiri, ini dibentuk oleh sel batang. Jadi ceritanya, di dalam sumsum tulang kita, ini ada yang disebut sel batang mieloid. Mieloid ini induknya. Nantinya kan sel darah merah kita atau eritrosit kita kan akan dihancurkan setiap 4 bulan sekali. Nah, ketika sudah dihancur, nanti terbentuklah terangsang sel-sel mieloid yang ada di sumsum tulang belakang kita, di sumsum tulang kita untuk memproduksi eritrosit yang baru. Makanya kenapa untuk yang kalian sudah berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah 17 tahun itu disarankan ya untuk donor darah gitu ya. Betul sekali. Biar apa? Nantinya di dalam tubuh kita terbentuk sel darah merah yang baru, lebih fresh, lebih segar. Yang lama itu bisa didonorkan selain dari bentuk kemanusiaan kita ya, karena di luar sana banyak yang membutuhkan darah juga ya Bu Nawang ya. Tapi bagus juga buat kesehatan kita sendiri. Jadi jangan khawatir kalau sudah donor darah nanti saya jadi kekurangan. Tenang saja, justru malah merangsang sel-sel mieloid ini untuk terbentuk atau untuk membentuk sel darah baru. Nah, kalau yang tidak didonorkan bagaimana Bu? Nah, nantinya di dalam darah ini akan dirusak, sel darah merah ini akan dirusak, dihancurkan, nantinya terbentuk senyawa globin dan hemoglobin. Kedua senyawa ini nanti ada yang membentuk protein. Protein ini kan dibutuhkan untuk metabolisme di dalam sel. Ada juga yang akan dibuang. Tadi dikatakan dibuang ke ginjal, yaitu membentuk bilirubin. Bilirubin nanti berubah jadi urobilin sehingga mempengaruhi warna feses dan warna urin kita. Itu ya manfaat dari eritrosit. Sedangkan untuk sel darah putih yang tadi dikatakan tidak berbentuk, dia fungsinya kurang lebih untuk proses penghancuran zat asing. Di mana pada tabel ini anak-anak, Ibu tampilkan tabel, di sana ada fagosit. Fagosit itu menghancurkan zat asing. Ada basofil, eosinofil, neutrofil, kemudian ada monosit. Mereka semua berfungsi, salah satu fungsinya untuk menghancurkan. Fago itu berarti memakan ya Bu Nawang ya, memakan zat asing yang masuk, bisa bakteri atau virus. Sedangkan untuk limfosit tadi untuk membentuk antibodi. Itu ya fungsi dari sel darah putih. Nah, untuk salah satu kelainan sel darah putih yang familiar kita kenal itu Bu Nawang apa ya namanya? Penyakit leukemia. Ya, betul sekali. Leukemia itu, kalau pada leukemia nanti kita bahas pertemuan berikutnya, kita singgung sedikit ya Bu Nawang ya. Untuk leukemia itu berarti sel darah putihnya justru menghancurkan sel-sel yang sehat. Iya. Itu pada leukemia. Berarti yang tadinya harusnya menghancurkan zat asing, dia malah menyerang tubuh kita ya Bu Nawang ya. Karena dia lebih banyak gitu. Betul, jumlah sel darah putihnya lebih banyak. Gitu ya. Nah, ini untuk jenis-jenis leukosit. Dan yang terakhir ini adalah trombosit. Trombosit ini keping darah, dia berperan dalam proses pembekuan darah. Contohnya apa Bu? Prosesnya ketika tangan kalian teriris pisau, itu kan keluar tuh darahnya. Teriris pisau, sel-selnya rusak, darahnya keluar. Lama-kelamaan nantinya menutup kembali, lukanya mengering, kemudian terbentuk sel yang baru, sehingga normal kembali kulit kita. Atau contohnya ketika kalian jatuh,
di sana ada luka. Luka itu disebabkan karena trombosit atau keping darahnya pecah. Kemudian nantinya dia akan menghasilkan enzim, mengeluarkan trombokinase, di mana trombokinase ini berfungsi merangsang protombin menjadi trombin. Nantinya hasil akhirnya adalah benang-benang halus fibrin untuk menutup luka tadi. Nah, protombin menjadi trombin, berubah menjadi trombin ini dibantu oleh trombokinase tadi dan ada vitamin K dan ion kalsium. Setelah itu trombin berperan untuk merubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin itu benang-benang halus yang fungsinya menutup luka. Sehingga nanti yang tadinya luka kita tergores menjadi tertutup kembali. Sehingga terbentuklah sehingga terjadi penghentian pendarahan itu tadi ya. Nah, itu tadi untuk proses pembekuan darah di mana dilakukan oleh keping darah atau trombosit. Hasilnya ada fibrin. Nah, anak-anak kita lanjutkan pada organ peredaran darah. Dia adalah jantung. Kita lihat anatomi jantung. Di sini Bu Nawang akan menjelaskan dari anatomi jantung. Setelah itu alurnya seperti apa ya Bu Nawang ya. Coba dilihat, kita lihat sama-sama. Ya, di sana. Nah, bisa di sini kan di sini ada gambar jantung ya di sebelah kiri. Dan Betul. juga ada apa namanya diagram atau tunjuk-tunjukannya gitu. Ya. Nah, bisa dilihat ya di situ kalau apa namanya di jantung itu ternyata ada beberapa apa ya bagian ya Bu ya. Betul, ruangan ya, Iya, jantung kita ya. ruangan. Ini jantung manusia ya Bu Nawang ya? Iya, jantung manusia atau Ada jantung ruangan mamalia. apa saja? Nah, ruangannya itu yang pertama itu ada atrium kanan atau namanya serambi kanan gitu. Nah, kalau misalkan di masjid ya, di masjid kan di luarnya itu kan ada bagian kecil di depan. Nah, itu namanya serambi. Nah, di sini juga atrium kanan atau serambi itu berarti dia di atas tempatnya ya. Iya. Nah, selanjutnya yaitu ada Ini kalau dari gambar ini Bu Nawang, jantung kita tuh sebelah mana ya? jantung kita itu ada di sebelah kiri. Oke, di sini sebelah ya. kiri. Berarti ditutupi di dalam dari paru-paru. Iya, Nah, betul. Paru-paru di dalamnya ada jantung. Ada jantung. Nah, di sini ada kanan berarti sesuai dengan tangan kita ya? Iya, sesuai Betul tangan, sekali. sesuai dengan tangan. Jadi kalau misalkan ada di apa namanya tadi atrium kanan itu berarti dia letaknya ada di tangan kanan gitu. Betul, Kalau yang ini misalkan. berarti sebelah sini ya. Iya. Oke. Begitu juga dengan ventricle atau namanya bilik. Iya. Nah, kalau misalkan di rumah itu kan bilik itu artinya kamar ya, Bu ya? Betul sekali. Nah, berarti dia letaknya ada di dalam. Di dalam berarti ada di bawah, nih di sini di Oke, bawah. di sini ada tanda panah ya anak-anak. Iya. Kemudian Terus habis itu di antara apa namanya atrium dan ventricle kanan dan juga kiri itu ada pembatas tuh namanya itu adalah septum. ya, Nah, jadi sekat-sekat mungkin ya. iya bersekat gitu di dalam apa namanya di dalam jantungnya itu. Nah, di jantung itu dia dilapisi oleh apa? Dilapisi oleh perikardium. Nah, bisa dilihat ya di situ perikardium itu dia berfungsi untuk melindungi jantung dari gesekan-gesekan ketika memompa, Ibu. Oke. Iya. Oh, nanti kan jantung kita itu berdetak ya. Iya, Nah, berdetak. Ketika ada gerakan itu supaya tidak terjadi gesekan dengan organ-organ Iya. yang lainnya itu makanya ada jaringan pelindung yaitu Perikardium. perikardium. Iya, betul. Nah, terus habis itu di samping kita lihat sekarang di gambaran di samping gambar anatomi jantung tadi ada yang namanya sistol dan diastol. Oke, di sana ada atas bawah sistol, yang atas, yang bawah itu diastol. Iya, betul. Nah, apa sih perbedaannya Bu Nawang antara sistol dengan diastol? Nah, kalau di sistol ini kalau dilihat dari gambar ya, dia itu sedang menguncup atau apa namanya berkontraksi. Oke, berarti gitu. ceritanya di tangan saya itu Iya. adalah jantung ketika Berkontraksi itu dia menguncup gitu, Oke, itu menguncup. namanya sistol. Berarti gitu. ketika darahnya akan dikeluarkan dari jantung. iya, Oke. betul. Kalau diastol berarti kebalikannya. Iya, kebalikannya berarti dia sedang berelaksasi atau si darahnya itu dia masuk ke dalam jantung gitu. Ya. Nah, anak-anak diastol, sistol, diastol ini berarti dalam kenyataannya terjadi pada saat kita lagi tensi mungkin ya Bu Nawang Oh, ya. iya, betul, Ketika betul. tensi itu menunjukkan tekanan sistol dan diastol. Iya. Nah, kita lanjutkan dalam yang berikutnya ini adalah proses pembuluh darah atau alat peredaran darah berikutnya sebelum kita masuk ke sirkulasi darahnya seperti apa. Di sini ada
Di sini ada pembuluh darah ya Bu ya, Iya, alat betul. peredaran darah yang Ada dua ketiga. macam di sini. Yang pertama itu di yang sebelah kiri ada arteri. Pembuluh arteri, Pembuluh arteri lalu dan juga yang kedua itu adalah pembuluh vena. Oke. Nah, kalau kita pegang mengetes Iya. denyut jantung ya, Iya, denyut nadi. denyut Ya, nadi. di tangan itu yang ada pembuluh arteri atau vena, Bu Nawang? Pembuluh arteri Ibu. Oke. Nah, anak-anak ternyata kalau kita ngetes denyut jantung di tangan itu adalah pembuluh arteri. Memang apa Iya, bedanya? Kita lihat, kita simak penjelasannya Ibu Nawang. Iya, jadi kalau pembuluh arteri itu kan tadi nama lainnya itu adalah pembuluh nadi ya Bu ya. Nah makanya jadi kalau misalnya kita ngetes nadi itu berarti oh itu arteri gitu. Nah terus habis itu kalau di pembuluh temennya pembuluh apa Ibu tuh tadi? Vena. Vena, Iya. iya. Pembuluh vena itu dia tidak terasa karena dia apa namanya tempatnya itu di luar ya, di kemudian luar tipis-tipis ya? tipis. Nah terus kalau misalkan di arteri itu kenapa dia bisa terasa karena dia dindingnya itu tebal ya Bu ya. Nah terus untuk di pembuluh arteri itu dia aliran darahnya itu deras ya Bu Iya, ya. lebih cepat gitu berarti ya. Iya karena makanya kalau misalkan kita apa namanya bukan kita sih kayak misalkan terluka gitu pembuluhnya itu dia akan muncrat ya Bu ya kalau darahnya. yang arteri dia akan muncrat, tapi kalau vena berarti kebalikannya. Iya, Jadi kalau kebalikannya. tangan kalian teriris bagian tertentu, kemudian darahnya menetes, berarti sudah dipastikan di sana ada pembuluh vena. Vena, iya, Berbeda betul. dengan arteri. Iya. Nah, itu tadi anak-anak alat peredaran darah. Yang terakhir kita akan membahas sirkulasi darahnya seperti apa sih, sebagaimana yang tadi dikatakan. Yang namanya sirkulasi darah atau sistem sirkulasi pada manusia ini ganda dan tertutup. Rangkap, betul. artinya dari jantung balik lagi ke jantung. Nah, di sana ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa bedanya, Bu Nawang, peredaran darah besar dengan kecil? Nah, kalau peredaran darah besar itu dia itu ke seluruh tubuh gitu, dari jantung ke seluruh tubuh terus ke jantung lagi gitu. Nah, kalau misalkan dia peredaran darah kecil itu dia itu dari jantung ke paru-paru ke jantung lagi gitu. Jadi cuma ke jantung aja ya Bu Ya, ya. betul. Tidak diedarkan ke seluruh tubuh. Iya. Tapi kalau peredaran darah besar itu sampai dulu ke seluruh tubuh. Iya, Nah, seperti apa mekanismenya, Bu Nawang? Kita lihat di sini anak-anak. Di sini ada peredaran darah besar dan kecil. Iya, betul. Ini tadi yang Ibu Nawang katakan, kalau peredaran kecil itu berarti cukup dari jantung, paru-paru jantung. Kalau darah besar ke seluruh tubuh dulu, dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung, ke paru-paru, nanti ke jantung lagi. Nah, kita lanjut ke mekanismenya seperti apa. Ceritanya ini Bu Nawang, saya punya darah nih dari paru-paru. Ingat kalian yang namanya darah itu kan tadi salah satu fungsinya adalah membawa O2. O2 itu oksigen. O2 itu dapatnya dari mana? Dari alveolus. Alveolus itu kan di paru-paru ya, Iya, Bu Nawangnya. betul. Nah, bagaimana alurnya di sini kita lihat? Nah, di sini kita alurnya itu dari berdarah-darah yang dibawa oleh vena cava superior dan vena cava inferior dari seluruh tubuh itu masuk ke dalam atrium kanan. Oke, nah darah yang dibawanya itu banyak oksigen atau banyak CO2? Kebalikannya malah. Oh iya, banyak CO2 Ibu, karena dia miskin oksigen gitu, karena dari seluruh tubuh. Makanya kenapa di sini warnanya warna Biru. biru ya. Iya. Nah, kita lihat anak-anak sebelumnya di sini. Ini ada warna merah dan biru. Ini untuk memudahkan kalian saja. Yang warna merah itu artinya banyak O2. Sedangkan yang biru itu banyak CO2-nya. Makanya kenapa tadi mengedarkan O2 dan CO2. Ini sangat berkaitan. Nah, yang tadi Ibu Nawang katakan ceritanya ini darah di tubuh kita banyak CO2 ya Bu Nawang Iya, ya? Ibu. CO2 ini bersifat racun, makanya harus dikeluarkan. Bagaimana alurnya si CO2 bisa keluar dari tubuh kita yang tadi Ibu Nawang katakan? Selanjutnya dari apa namanya tadi darah yang dari vena cava superior dan anterior inferior itu dia masuk ke dalam atrium kanan. Oke, jantung atrium kanan. Iya, masuk ke atrium kanan, lalu dia dialirkan masuk ke dalam ventrikel kanan. Tadi ventrikel itu apa? Bilik ya, bilik. Nah, agar si darahnya ini tidak balik lagi ke atrium kanan, maka di antara atrium dan ventrikel itu ada namanya katup tricuspidalis. Oke, yang ini ya, yang dibuletin warna kuning ya Bu Nawang ya? Nah, iya betul. Oke. Yang dibuletin warna kuning ini. Nah, terus abis itu
Nanti masuk ke ventricle kanan. Selanjutnya darahnya akan dikemanakan? Selanjutnya darahnya itu akan masuk ke dalam arteri pulmonaris. Oke, oh ini ya. Ya, arteri pulmonaris. Nah, di arteri pulmonaris itu nanti dia dialirkan ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini nanti kan ada pertukaran udara gitu ya Bu ya. Nah, jadi si darahnya ini mengikat oksigen gitu. Nah, jadi darah yang mengikat oksigen ini nanti dibawa oleh vena pulmonaris. Nah, kemudian dari vena pulmonaris ini dia masuk ke dalam atrium kiri. Oke, yang ini berarti sebelah sini ya, atrium kiri. Oke, dari Iya. sini berarti di atrium kiri ini darahnya sudah kaya akan Oksigen. Sudah kaya akan oksigen karena dia berasal dari vena pulmonalis. Vena pulmonalis, pulmo itu adalah paru-paru, betul. Iya, Selanjutnya dari atrium kiri. Nah, selanjutnya dari atrium kiri dia masuk ke dalam ventricle kiri. Nah, agar tidak balik lagi itu darahnya ke dalam atrium kiri, maka di antara atrium dan ventricle itu ada yang namanya katup bicuspidalis. Oh, jadi kalau tricuspidalis itu menghubungkan atrium kanan ke ventricle kanan. Iya, betul. Tapi kalau katup bicuspidalis menghubungkan atrium kiri ya. dan juga ventricle kiri. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya itu setelah dari ventricle kiri dia masuk ke dalam aorta atau pembuluh besar. Nah, di aorta ini nanti dia disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, aorta itu berarti membawa darah yang banyak akan Oksigen. untuk Iya, diedarkan ke betul. seluruh tubuh. Nantinya oksigen ini kira-kira untuk apa ya fungsinya di dalam tubuh? Oksigen ini dia fungsinya itu untuk metabolisme sel ya Bu ya. Berarti ketika darah ini keluar dari aorta itu kan berarti pembuluh darah besar ya Bu ya. Iya. Nah, di sini nantinya di sana ada gambar, ada penunjuk panah warna merah, kemudian ada aorta, penunjuk arah panah warna putih. Nanti dia diedarkan lagi melalui arteri gitu ya. Iya, Dari betul. arteri nantinya dia akan sampai ke sel-sel atau jaringan-jaringan, ada jaring-jaring sampai ke sel-sel tubuh, di mana di dalam jaringan itu terdapat kapiler darah. Kapiler darah ini kan lebih halus berarti Bu Nawang ya. Di kapiler darah lah dia akan berdifusi masuk ke dalam sel, O2-nya masuk, kemudian ada makanan masuk pula ke sel, terjadi metabolisme tubuh, terbentuklah energi di dalam sel atau dikenal dengan proses respirasi sel. Iya, respirasi Nah, sel. ternyata dalam proses respirasi sel itu bukan hanya energi, ada juga zat samping, hasil samping yaitu CO2 yang tadi CO2. Bu Nawang katakan. Iya, karbon CO2 dioksida. ini racun tadi ya Bu Nawang ya, makanya racun. harus dibuang. CO2 ini keluar lagi, difusi lagi masuk ke kapiler, dari kapiler nanti masuk ke jantung melalui pembuluh vena. Nah, ada vena cava tadi Bu Nawang katakan, ada vena cava superior dan inferior. Superior itu berarti pembuluh vena, pembuluh balik yang mau masuk ke jantung itu berasal dari atas, bagian atas jantung berarti Bu Nawang ya. Nah, bagian atas jantung dia masuk melalui vena cava superior. Sedangkan vena cava inferior di sini lihat anak-anak ada gambar panah warna putih di bawah. Itu adalah vena cava inferior. Nah, itu dari organ-organ tubuh bagian bawah masuk, keduanya masuk ke dalam jantung bagian atrium kanan. Nah, dari atrium kanan tadi dilanjutkan oleh penjelasan yang Bu Nawang tadi. Kemudian atrium kanan, ventricle kanan, kemudian arteri pulmonalis. Berarti kan pulmo berarti ke paru-paru, ditukarlah CO2-nya dibuang, O2-nya ditangkap lagi. Kemudian O2 yang ditangkap keluar dari paru-paru masuk ke vena. Vena pulmonalis ya, itu kembali ke jantung masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri masuk ke ventricle kiri, lalu ke aorta, ke seluruh tubuh. Iya, betul. Itu tadi penjelasan sirkulasi darahnya seperti apa. Ibu harap kalian sudah memahami dan penjelasan tadi sudah sangat rinci. Terakhir ini alurnya, tanda panahnya boleh kalian cek kembali. Bagi yang kurang paham bisa diulang kembali videonya dan lihat gambar, sesuaikan dengan gambar yang ada di modul. Sampai di sini dulu anak-anak penjelasan dari Ibu bersama Ibu Nawang. Kita ketemu lagi minggu depan.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan kerjakan prosesnya secara mandiri. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.